Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Rantai Pasokan Terhadap Performa Bisnis. Studi kasus pedagang grosir tradisional makanan dan minuman ringan tradisional di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Labibah Konita Sarisda, NIM 144. Lalu yang kedua ada teman saya Elvina Yasmin Khoififah, NIM 142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Yasmin Khoififah, NIM 142. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pengaruh manajemen rantai pasokan terhadap performa bisnis. Studi kasus pedagang grosir tradisional makanan dan minuman ringan tradisional di Kabupaten Banyumas. Latar belakang. Manajemen rantai pasokan adalah suatu pendekatan untuk mengefisiensikan integrasi dengan pemasok, manufaktur, gudang atau penyimpanan, dan toko. Manajemen rantai pasokan terbagi menjadi 3, yaitu hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, serta faktor dalam perusahaan atau internal faktor. Kerangka pemikiran dan teori pendukung. 1. Pengaruh hubungan dengan pelanggan terhadap keunggulan bersaing. Kedua, pengaruh hubungan dengan pemasok terhadap keunggulan bersaing. Ketiga, pengaruh modal manusia terhadap keunggulan bersaing. 4. Pengaruh keunggulan bersaing terhadap performa bisnis. Kerangka pemikiran teoritis menunjukkan bahwa keunggulan bersaing adalah patokan utama yang menyebar hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan modal manusia, dan performa bisnis. Di situ dijelaskan bahwa semuanya adalah saling terkait. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari 3 variabel. Yang pertama variabel dependent, kedua variabel intervening, dan yang ketiga variabel independent. Untuk variabel dependent itu yang digunakan adalah performa bisnis. Sedangkan untuk variabel intervening itu yang digunakan adalah keunggulan bersaingi, dan yang variabel independen yaitu yang digunakan adalah hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, modal manusia. Untuk metode penelitian yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah semua pedagang grosir makanan dan minuman yang ada di Kabupaten Banyumas. Lalu yang ketiga metode pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menyebar angket dan kuesioner. Lalu metode penelitian yang keempat ada metode analisis data. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda atau multiple regression analysis dengan program SPSS versi 22. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini itu mempunyai nilai corrected item total correlation lebih atau sama dengan 0,3 yang menunjukkan hasil data pada penelitian ini itu semua variabel atau valid. Lalu yang kedua uji reliabilitas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable apabila mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Hasil dari perhitungan pada penelitian ini menunjukkan semua reliable. Untuk selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Pengujian selanjutnya pada penelitian ini pada model yang sudah fit atau yang sudah valid semuanya adalah pengujian parameter sebagaimana yang dihipotesiskan yang dapat diinterpretasikan. Yang pertama nilai P value pada pengaruh hubungan dengan pelanggan terhadap keunggulan bersaing adalah 0,016 dengan CR bertanda positif sebesar 2,416. Nilai P value kurang dari 0,05 dan nilai CR positif dan melebihi 1,5
Hal ini itu menunjukkan bahwa variabel hubungan dengan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Semakin baik hubungan dengan pelanggan, maka semakin baik keunggulan bersaing. Begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti hipotesisnya diterima. Selanjutnya yang kedua, nilai p-value pada pengaruh hubungan dengan pemasok terhadap keunggulan bersaing adalah 0,001 dengan CR bertanda positif sebesar 3,289. Nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai CR positif dan melebihi 1,96 menunjukkan bahwa variabel hubungan dengan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Semakin baik hubungan dengan pemasok, maka semakin baik keunggulan bersaing. Hal ini berarti hipotesisnya diterima. Selanjutnya yang ketiga, nilai p-value pada pengaruh modal manusia terhadap keunggulan bersaing adalah 0,070 dengan nilai CR bertanda positif sebesar 1,815. Nilai p-value lebih dari 0,05 dan nilai CR positif namun tidak melebihi 1,96 menunjukkan bahwa variabel modal manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing, yang berarti modal manusia berpengaruh positif, walaupun tidak signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hal ini berarti hipotesisnya diterima. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, nilai p-value pada pengaruh keunggulan bersaing terhadap performa bisnis adalah tak terhingga. Berarti nilai p-value sangat kecil, hingga mendekati 0,000 dengan CR bertanda positif sebesar 8,812. Nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai CR positif dan melebihi 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa bisnis. Semakin baik keunggulan bersaing, maka semakin baik performa bisnis. Begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti hipotesisnya diterima. Oke, kesimpulan di sini adalah manajemen rantai pasokan adalah suatu pendekatan untuk mengefisiensikan integrasi dengan pemasok, manufaktur, gudang atau penyimpanan, dan toko. Manajemen rantai pasokan terbagi menjadi 3, yaitu ada hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, serta faktor dalam perusahaan atau internal faktor. Semua hubungan baik dengan pemasok, konsumen, modal manusia menunjukkan hasil positif, yang berarti usaha ini memiliki keunggulan yang bagus. Selain itu, memiliki keunggulan bersaing yang cukup baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.